Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami mensyukuri akan semua kebaikan-Mu bagi kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu. Kami menyembah Engkau. Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu yang menyampaikan pesan firman-Mu untuk umat-Mu, untuk kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, hamba rindu supaya dalam pengurapan-Mu yang baru dan dalam kebebasan Roh Kudus, firman-Mu diberitakan pada pagi hari ini dan tidak ada yang terlewatkan. Orang tua sampai kepada anak-anak, semua kami yang hadir, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan, kami menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita. Hari ini kita mensyukuri akan semua kebaikan Tuhan bagi kita. Siapa yang telah merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini? Sampai hari ini sudah merasakan kebaikan Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Salah satu tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan ialah dia memuji Tuhan. Saya ulangi, salah satu tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan ialah orang itu memuji Tuhan. Orang itu bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kebaikan apa yang tidak boleh kita lupakan? Kebaikan apa yang sudah kita alami? Mengapa kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan? Kebaikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Perhatikan ayat yang kedua dikatakan, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Firman Tuhan kata, sama-sama membaca 2, 3. Dia yang mengampuni. Ulang sekali lagi 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow. Saudaraku, kalau baca Alkitab perhatikan baik-baik. Saya suka menggarisbawahi itu kata segala. Dia yang mengampuni apa? Segala kesalahan, katakan segala. Dia mengampuni segala kesalahanmu, Pak. Dia mengampuni segala kesalahanmu, Ibu. Jangan lihat ke sana, lihat ke sini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan apa? Segala penyakitmu. Wow, ketika saya baca firman Tuhan ini, dikatakan segala penyakitmu. Pak David, Tuhan yang bilang loh, bukan Pastor Jamie. Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Semua bisa lihat ke depan. Firman Tuhan berkata, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dan dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Puji Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Lihat wajah kiri kanan dulu. Kalau pasangan suami istri bilang sama dia, lihat, pandang, katakan, Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Katakan, Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Ya. Lihat wajahnya, katakan, Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Lihat teman kiri kananmu, katakan, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Wow, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Firman Tuhan ya dan amin. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu.
Dan hari ini kita memperkatakan itu. Yang saya sampaikan itu firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat silakan duduk. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Daniel. Pak Daniel, kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus, anak muda yang di belakang. Bisa jawab sama-sama, kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus. Singer, kapan Indonesia merdeka? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kapan Indonesia merdeka? Coba tanya dulu, Pastor Jimmy, kapan Indonesia merdeka? 1, 2, 3. Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak bangsa Indonesia atas nama Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ketika proklamasi itu dideklarasikan, ketika itu diproklamasikan, ketika itulah Indonesia merdeka. Waktu proklamasi itu disampaikan, itu negara mengalami kegoncang, ketakutan. Penjajah mengalami ketakutan. Apakah waktu itu masih ada, apakah semua sudah beres di Indonesia? Belum. Masih ada pemberontakan di sana sini. Tapi betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kuasa dari apa? Dari proklamasi. Kuasa dari apa? Dari deklarasi. Kapan Indonesia merdeka? Kalau ditanyakan kepada pastor, dia misalkan berkata, sejak proklamasi. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan, mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaannya. Firman Tuhan pagi hari ini ialah proklamasi kemenangan. Katakan proklamasi kemenangan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan 1 Samuel. Puji Tuhan, sudah dapat? 1 Samuel pasal yang ke-17 mulai ayat 25, ayat 45. Kita membaca 3 ayat firman Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal yang ke-17. Sudah dapat semua? Pastikan semua sudah mendapatnya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45, 46, 47. 3 ayat firman Tuhan. Saya akan membacanya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Perhatikan baik-baik. Daud berkata kepada orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat berikutnya. Hari ini, kapan? Bukan besok. Daud berkata hari ini. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Kapan? Hari ini. Dan dikatakan, aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu menjadi makanan burung-burung di udara. Dan menjadi apa? Makanan hewan-hewan liar. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sama-sama kita membaca 2, 3. Dan supaya segala jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan
Baik bukan dengan perkataan, bukan dengan lembing. Oke, baca ulang bersama-sama kembali. Dan supaya segala jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Wow. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan ya dan amin. Ya. 3 kita baca menceritakan bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ya. Dan kita perhatikan baik-baik. Daud, dia belum berperang. Dia sudah memproklamasikan kemenangan. Firman Tuhan berkata, dan berkatalah Daud. Daud memperkatakan kata-kata kemenangan. Daud berkata, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan pencipta alam semesta. Hari ini juga engkau dikalahkan. Hari ini juga aku menjadi pemenang. Hari ini juga kepalamu akan dipenggal. Hari ini juga tubuhmu menjadi makanan mayat-mayat. Tubuhmu, mayatmu menjadi makanan burung-burung di udara. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Dia memberi kemenangan kepada kami. Kata Daud, saudaraku, itu namanya apa? Itu namanya deklarasi. Itu namanya apa? Itu namanya proklamasi. Dan ketika Daud memproklamasikan itu, yang pertama, tentu atmosfernya berubah. Yang mendengar tentara-tentara yang mendampingi Goliat, sudah mereka mulai ciut. Sudah mulai ketakutan. Atmosfer diubah. Ketika kita memperkatakan sesuatu yang membangkitkan iman. Ketika kita memperkatakan kemenangan. Saudaraku, saya pastikan itu atmosfer sekitar kita itu mulai diubahkan. Ketika kita memperkatakan kemenangan. Itu adalah langkah awal untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Dari 3 firman Tuhan ini, saya menggarisbawahi 2 hal. Yang pertama, karena Daud percaya bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Daud percaya bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan yang akan berperang. Tuhan akan membela Daud. Dan yang kedua, Daud memperkatakan apa yang dia percayai. Yang dia percaya dan dia perkatakan. Sama-sama 2, 2, 3. Daud percaya dan Daud perkatakan. Apa yang kita percayai, kita harus apa? Perkatakan. Kita semua berulang kali saya mengutip firman Tuhan, kita harus memperhatikan 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Kita buka bersama-sama ayat ini. Sama-sama 2, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Saya ulangi, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Kami percaya, kami berkata-kata. Kami percaya, kami perkatakan. Amin. Saudara percaya firman Tuhan? Perkatakan firman Tuhan. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan katakan. Amsal 16 ayat 24. Sudah dapat sama-sama 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu.
manis bagi hati, atau manis bagi jiwa, dan menyembuhkan. Menyembuhkan penyakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini aminkan firman Tuhan ini. Dan kita perkatakan firman Tuhan ini. Sama-sama baca 2, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Wow. Ya. Saya perkatakan tidak ada yang pulang seperti datang. Anda pulang dengan sukacita. Engkau mengalami mujizat Tuhan. Engkau mengalami keajaiban Tuhan. Ya. Lihat wajah kiri kanan. Katakan, dari wajahmu kelihatan engkau orang yang sangat diberkati Tuhan. Dari wajahmu kelihatan engkau bersukacita. Ya. Masa depanmu indah di dalam Tuhan. Katakan kepadanya, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan memulihkan hidupmu. Katakan masa depanmu indah di dalam Tuhan. Anak-anak muda, engkau bukan orang yang gagal. Engkau orang yang berhasil. Masa depanmu indah dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan lebih besar daripada pergumulanmu. Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Percayalah hari ini, engkau mengalami terobosan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Angkat tanganmu, ucapkan berkat atas keluargamu. Atas rumah di mana engkau tinggal saat ini. Ada perubahan, ada atmosfer yang baru dalam rumahmu, dalam keluargamu. Ucapkan berkat, mari semua berdoa. Bapa, terima kasih Bapa. Hamba perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga dipulihkan. Setiap yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlewatkan. Hamba perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Semua dalam sikap doa. Arahkan matamu kepada Tuhan. Sebutkan dalam doamu nama orang yang pernah menyakiti hatimu. Berkati dia. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas keluargamu. Atas hidup anak-anakmu, atas orang tuamu. Bapa, terima kasih Bapa. Hamba perkatakan, terobosan terjadi dalam setiap keluarga. Hamba melarang semua pekerjaan iblis dan roh jahat. Hamba larang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berkuasa atas umatmu di tempat ini. Jemaat adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah pemenang. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Hamba perkatakan, mujizat dialami oleh setiap jemaatmu. Keajaiban mereka alami. Tuhan, terpujilah namamu Tuhan yang mengasihi memberkati kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, ya dan amin. Apa yang kau katakan di hadapanku, itu akan kulakukan, kata firman Tuhan. Ya. Sebab apa yang kamu katakan di hadapanku, itulah akan kulakukan kepada kamu, kata firman Tuhan. Mari kita memperkatakan hal yang indah, yang baik, tentang keluarga kita. Tentang jemaat di tempat ini. Suatu kali Tuhan Yesus dengan murid-murid sedang berjalan. Dan ketika itu Tuhan Yesus melihat pohon ara. Daunnya hijau. Begitu indah. Kemudian Tuhan mendekati pohon itu. Untuk melihat. Ketika mendekat dia melihat kan ingin mendapatkan buah dari pohon itu. Tapi waktu Tuhan Yesus datang melihat mendekat, ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Kemudian Tuhan berkata, Tuhan mengutuk pohon ara itu. Mulai hari ini,
engkau tidak akan lagi berbuah. Engkau tidak akan lagi menghasilkan buah. Pohon yang tadinya begitu indah, tapi tidak ada buahnya. Tidak ada manfaatnya. Kemudian besoknya ketika mereka melewati tempat yang sama, kemudian mereka terkejut. Mereka berkata, "Guru, lihat, pohon ara yang kemarin itu sekarang sudah menjadi kering. Sudah kering pohon itu. Dalam sekejap, besok lihat sudah kering." Kemudian Tuhan berkata, "Jangankan pohon ara itu bisa kering, tapi gunung itu pun bisa pindah," kata Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Markus pasal yang ke-11. Sudah dapat? Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-22. Ketika murid berkata, mereka heran dan berkata, "Itu sudah kering." Tuhan berkata, jangankan pohon ara itu, gunung pun bisa pindah. Dan Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Katakan, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Kalian harus percaya, kata Tuhan. Percaya bahwa Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan melakukan mujizat. Ayat berikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi." Jangankan pohon itu bisa kering, kata Tuhan, kalian harus percaya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada, saya ulangi, barang siapa berkata kepada gunung ini, katakan berkata. Katakan berkata. Barang siapa berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang. Katakan tidak bimbang. Katakan tidak bimbang. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini, itu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata," katakan berkata. Katakan sekali lagi, berkata. Dan yang berikutnya, apa yang dikatakannya akan terjadi. Sama-sama 2, 2, 3. Apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Sesuatu terjadi oleh karena apa? Karena perkataan. Tuhan berkata, barang siapa berkata kepada gunung itu, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, maka apa yang dikatakannya akan terjadi. Ayat ini kembali lagi mengingatkan saya bahwa yang pertama kita harus percaya. Katakan percaya. Yang kedua kita harus perkatakan. Katakan perkatakan. Yang ketiga jangan bimbang. Katakan tawan kiri kanan, jangan bimbang. Saya mau lihat dulu wajah kiri kanan ini. Ya. Wah, ini luar biasa. Ini wajahnya Pak Ramli kelihatan tidak bimbang. Puji Tuhan, jangan bimbang. Katakan jangan bimbang. Ya. Apa yang dikatakan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Saudaraku, belajarlah mulai hari ini perkatakan hal yang positif. Amin. Jangan lagi bilang sama pastor, suamiku belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, pastor. Kalaupun belum seperti itu, tapi ketemu dan saya bilang, pastor puji Tuhan, suamiku sekarang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Wah, apalagi suaminya ada di tempat yang mendengar, itu akan terjadi. Ya, yang punya suami di tempat ini, ya, yang yakin percaya bahwa suaminya lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, angkat tangan. Kok Ibu Mary agak ragu-ragu sedikit? Tinggi-tinggi. Yang yakin suaminya sungguh-sungguh dengan Tuhan, angkat tangan.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, jadilah seperti apa yang kau percayai. Ya. Ya. Apa yang kau percaya, perkatakan, jangan bimbang. Ya. Ada amin? Ayat berikutnya dikatakan demikian. Ya. Markus pasal yang ke-11. Ya. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu. Ulang sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang berikut yang keempat ialah berdoa. Katakan berdoa. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah. Kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang keempat katakan berdoa. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Markus pasal yang ke-11 tadi. Sama-sama 2, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, sama-sama ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang berikut, yang kelima ialah katakan mengampuni. Katakan mengampuni. Nah, coba lihat lagi wajah kiri kanan sekali lagi. Ini wajah-wajah orang yang suka mengampuni. Amin. Ya, tidak ingat yang dulu-dulu kan? Semua mengampuni. Amin. Saudaraku, saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Supaya Anda mengalami terobosan. Yang pertama, percaya. Yang kedua, perkatakan. Yang ketiga, jangan bimbang. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, mengampuni. Puji Tuhan. Saya minta Eagle maju ke depan dulu. Ya. Iya. Silakan menghadap kepada jemaat. Kalau ada mic satu lagi. Ya. Ya. Perhatikan apa yang saya sampaikan, Eagle. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau engkau ingin mengalami terobosan dalam hidupmu, yang pertama engkau harus percaya. Yang kedua, engkau harus memperkatakan apa yang kau percaya. Yang ketiga, engkau harus jangan bimbang. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, mengampuni. Oke? Puji Tuhan. Ingat semua kan? Oke. Boleh ditiadakan di layarnya. Sekarang Eagle bisa ulangin apa yang saya sampaikan. Yang pertama percaya. No. Sampaikan dulu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin mengalami mujizat, mengalami keajaiban. Oke. Bapak Ibu Saudara, kalau ingin mengalami terobosan. Boleh buka dulu ininya. Udah Pastor. Buka lepas saja. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, jika Bapak Ibu Saudara ingin mengalami terobosan, yang pertama adalah percaya, yang kedua perkatakan, yang ketiga jangan bimbang, yang keempat berdoa, dan yang terakhir mengampuni. Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Iya. Puji Tuhan. Iya. Pak Daniel sudah siap-siap kok kapan saya dipanggil katanya. Tapi kita berikan kesempatan kepada Pak Sitompul dulu. Pak Sitompul maju dulu Pak Sitompul. Ilangin tadi Pak. Ya, ya oke. Di sini aja Pak, di sini supaya lebih jelas Pak. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya. Baik, bila Bapak Ibu ingin mengalami terobosan, Bapak Ibu harus percaya. Yang kedua, memperkatakan. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, kenapa Ibu tunduk kepala Bu? yang keempat, jangan bimbang. Yang kelima, mengampuni.
Amin. Tepuk tangan dulu. Oke, puji Tuhan. Agak kebalik sedikit nggak apa-apa. Yang penting pokoknya disebutkan 5. Puji Tuhan. Iya. Amin. Iya. Puji Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Iya. Silakan Pak Daniel. Mari Pak Daniel. Iya, puji Tuhan Pak. Iya. Maju ke depan Pak Daniel. Iya. Yang harus lebih semangat Pak Daniel. Iya, puji Tuhan. Iya. Tepuk tangan yang meriah dulu. Silakan. Iya, mulai. Saudara. Salam Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengalami terobosan harus percaya, harus memperkatakan, jangan bimbang, berdoa dan mengampuni. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Iya. Puji Tuhan. Iya. Oke, silakan duduk. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita mengulangi, tidak hanya mendengar tapi kita perkatakan, itu akan lebih sulit untuk kita lupakan. Ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau Anda ingin mengalami terobosan, yang pertama Anda harus percaya. Yang kedua, apa yang Anda percaya, Anda harus deklarasikan. Anda harus memperkatakan, harus memproklamasikan itu. Harus kita perkatakan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kita harus memperkatakan itu. Ya. Saudara percaya bahwa Tuhan lakukan mujizat dalam hidupmu? Mulai hari ini kita puji Tuhan. Saya percaya Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup saya. Tadi pagi ketika doa persiapan tim Praise and Worship, ada kata-kata dalam lagu itu dikatakan begini, engkau dahsyat dan engkau melakukan keajaiban. Wow, dalam keajaiban di mana? Dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, kau besar dan melakukan keajaiban dalam hidupku. Kita harus memperkatakan itu. Dan yang ketiga, jangan bimbang. Jangan ragu. Buang semua itu keraguan. Dan yang berikut yang keempat, kita harus berdoa. Dan berdoa dengan hati yang bersih. Artinya kita harus mengampuni. Amin. Maka saya percaya kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Dalam kebersamaan kita dalam pelayanan. Mari kita bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Terima kasih banyak ya Tuhan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di mana? Di mana Bapak Ibu? Ketika kita menyanyi sungguh kau hebat ajaib perkasa, kita angkat tangan kita. Di hidupku kita taruh di dalam dada kita. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di mana Bapak Ibu Saudara? Di hidupku.
taruh tangan di dadamu. Katakan di hidupku. Di hidupku. Katakan bersama saya di hidupku. Di hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib, perkasa perbuatanmu. Sama-sama kita katakan di hidupku. Di hidupku. Biarlah hari ini apa yang engkau perkatakan itu digenapi. Amin. Engkau berkata, sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidup Bapak Ibu Saudara, di hidup kami. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup umatmu di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mengampuni segala dosa. Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang memulihkan hidupmu. Bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Mari datang kepadanya pada pagi hari ini. Kita sembah dia, kita agungkan dia. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Berbuat ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup umatmu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri bulan Juli ini, akan masuki bulan yang baru. Dan nantikan, alami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Amin. dalam kehidupanmu di bulan yang baru. Amin. Bulan Agustus yang akan datang. Yes. Ajaib perkasa perbuatan Tuhan dalam hidupmu, Amin. dalam keluargamu, Amin. dalam kehidupan anak-anakmu. Hamba perkatakan juga dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pelayananmu. Amin. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami. Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami. Amin. Tuhan, terpujilah namamu Tuhan yang mengasihi memberkati kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Cuma silakan duduk.